Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang konsep mudah menyederhanakan akar. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita mulai membahas contoh soalnya. Namun perlu diingat kembali bentuk akar yang paling sederhana yang ada hasilnya. Misalnya di sini akar 4, hasilnya 2, akar 9, hasilnya 3, akar 16, hasilnya 4, akar 25, hasilnya 5, dan seterusnya. Sampai akar 100, hasilnya 10. Nah, angka ini perlu diingat kenapa? Karena angka-angka inilah yang digunakan dalam menyederhanakan bentuk akar. Sekarang perhatikan soal bagian A. Akar 18 sama dengan. Nah, ingat cara menyederhanakan akar 18 ini caranya ambil angka 18 lalu bisanya dibagi dengan angka berapa yang ada di dalam tanda akar ini. Tentunya 18 ini bisa dibagi dengan 9. Di mana 18 kalau dibagi 9 itu hasilnya 2. Maka di sini kita rubah cara penulisannya menjadi akar 9 dikali 2. Sama dengan akar 9 hasilnya 3, baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Sehingga bentuk sederhana dari akar 18 yaitu 3 akar 2. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang perhatikan soal bagian B. Akar 24 sama dengan. Ingat, cara menyederhanakannya yaitu ambil angka 24 ini, lalu bisanya dibagi dengan angka berapa yang ada di dalam tanda akar sini. Tentunya 24 ini bisa dibagi dengan 4. Di mana kalau 24 ini dibagi 4 hasilnya 6, maka angka 24 ini kita rubah cara penulisannya menjadi akar 4 dikali 6. Sama dengan akar 4 hasilnya 2, baru setelah itu dikalikan dengan akar 6. Maka bentuk sederhana dari akar 24 yaitu 2 akar 6. Sangat mudah sekali. Sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan soal bagian C. Akar 245 sama dengan. Ingat cara menyederhanakannya, ambil angka 245 ini. Lalu angka berapa yang bisa membagi angka 245 ini yang kita ambilnya dari angka di dalam tanda akar ini. Nah, angka berapa yang bisa membagi 245? Tentunya angka 49. Di mana 245 kalau dibagi 49 itu hasilnya adalah 5. Maka di sini kita rubah cara penulisannya menjadi 49 dikali 5. Ingat, 245 kalau dibagi 9 itu hasilnya adalah 5. Lanjut sama dengan akar 49. Hasilnya tuh 7. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 5. Sehingga bentuk sederhana dari akar 245 yaitu 7 akar 5. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi ke soal bagian D. Akar 9 per 25 sama dengan. Nah, jika ketemu soal seperti ini, biar mudah dan biar lebih jelas, kita pisahkan tanda akarnya terlebih dahulu. Menjadi akar 9 per akar 25. Lanjut sama dengan akar 9. Hasilnya 3. Per akar 25, hasilnya 5. Maka jawabannya yaitu 3 per 5. Lanjut ke soal selanjutnya, soal bagian E. Akar 48 per 125 sama dengan. Ingat, biar mudah dan biar lebih jelas, ikuti soal bagian D tadi. Kita pisahkan tanda akarnya terlebih dahulu. Sekarang menjadi akar 48 per akar 125. Sama dengan akar 48 bisa disederhanakan. Caranya, 48 ini bisanya dibagi dengan angka berapa yang ada di dalam tanda akar ini. Tentunya 48 ini bisa dibagi dengan 16. Di mana kalau 48 ini dibagi 16 itu hasilnya 3. Maka kita robahlah cara penulisan dari angka 48 ini menjadi akar 16 dikali 3. Per di bawahnya. Akar 125 juga bisa disederhanakan. Caranya,
125 ini bisanya dibagi dengan angka berapa yang ada di dalam tanda akar ini? Tentunya bisa dibagi 25, di mana 125 kalau dibagi 25 itu hasilnya adalah 5. Maka di sini kita rubah cara penulisannya menjadi akar 25 dikali 5. Lanjut sama dengan akar 16 hasilnya 4, baru setelah itu dikalikan dengan akar 3. Per di bawahnya akar 25 hasilnya 5, baru setelah itu dikalikan dengan akar 5. Lanjut, ingat di dalam matematika itu penyebut tidak boleh dalam bentuk akar. Maka harus kita rasionalkan penyebut yang bentuk akar ini. Dengan cara tinggal kita kalikan saja angka bagian penyebut yang ada tanda akarnya, yaitu akar 5 per akar 5. Sama dengan 4 akar 3 kali akar 5 hasilnya akar 15. Per di bawahnya 5 yang berasal dari depan sini. Lalu akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Sama dengan 4 per 5 kali 5 hasilnya 25. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 15. Maka bentuk sederhana dari akar 48 per 125 yaitu 4 per 25 akar 15. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke lanjut. Biar benar-benar paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Yaitu soal bagian F. Akar 121 per akar 441. Hampir sama cara pengerjaannya dengan soal yang tadi. Di mana langkah awal kita pisahkan terlebih dahulu agar kelihatan jelas. Perhatikan, akar 121 per akar 441 sama dengan akar 121 itu hasilnya adalah 11 per akar 441 itu hasilnya adalah 21. Maka jawabannya yaitu 11 per 21. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal bagian G. Akar 320 per 1000. Oke, perhatikan di sini. Ingat langkah awal pisahkan terlebih dahulu agar kelihatan jelas. Nah, kalau bisa tidak memisahkan juga boleh. Yang jelas jawaban akhirnya pasti sama. Ini tujuannya hanya untuk memperjelas saja. Oke, kita pisahkan terlebih dahulu. Akar 320 per di bawahnya akar 1000. Sama dengan. Nah, angka-angka ini bisa dikecilkan atau disederhanakan. Contohnya di sini. Akar 320. 320 ini bisanya dibagi dengan angka berapa yang ada di dalam tanda akar ini? Tentunya bisa dibagi dengan 64, ya kan? Di mana 320 kalau dibagi 64 itu hasilnya adalah 5. Maka di sini 320 kita rubah cara penulisannya menjadi akar 64 dikali 5. Ingat 64 kalau dikali 5 hasilnya adalah 320. Per di bawahnya akar 1000 kita rubah cara penulisannya menjadi. Ingat ambil angka 1000 ini lalu angka mana yang bisa membagi angka 100 ini? Angka 1000 ini. Oke, angka berapa yang bisa membagi angka 1000 ini yang kita ambilnya dari sini? Tentunya 1000 ini bisa dibagi dengan 100. Di mana kalau 1000 dibagi 100 itu hasilnya adalah 10. Maka di sini kita rubah cara penulisannya menjadi akar 100 dikali 10. Di mana 100 kalau dikali 10 itu hasilnya adalah 1000. Lanjut sama dengan akar 64. Hasilnya 8, baru setelah itu dikalikan dengan akar 5. Per di bawahnya, akar 100 hasilnya 10, baru setelah itu dikalikan dengan akar 10. Ingat, di dalam matematika penyebutnya tidak boleh dalam bentuk akar, maka harus kita rasionalkan dengan cara mengalihkan penyebut yang bentuk akar, yaitu akar 10 per akar 10. Lanjut sama dengan 8. Lalu akar 5 dikali akar 10, hasilnya akar 50. Per di bawahnya 10, lalu dikali akar 10 dikali akar 10 hasilnya 10. Lanjut sama dengan 5 lagi. 8 maksud kami. 8 akar 50 per 10 dikali 10 hasilnya 100. Lanjut sama dengan, perhatikan,
akar 50 ini bisa disederhanakan. Yaitu caranya, perhatikan, 50 bisanya dibagi dengan angka berapa yang ada di dalam tanda akar ini. Tentunya bisa dibagi 25. Di mana 50 kalau dibagi 25 itu hasilnya adalah 2. Maka akar 50 kita robah cara penulisannya menjadi, perhatikan di sini, 8 yang sini. Lalu akar dari 50 dirubah menjadi 25 dikali 2. Di mana 25 kalau dikali 2 hasilnya adalah 50. Per di bawahnya 100. Sama dengan 8 dikali akar 25 hasilnya 5. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Per di luarnya yaitu 100. Sama dengan 8 kali 5 hasilnya 40. Per di bawahnya 100. Lalu dikalikan dengan akar 2. Terakhir sama dengan 40 dengan 100 ini bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 20. Di mana 40 ini kalau dibagi 20 hasilnya 2. Sedangkan kalau 100 ini dibagi 20 hasilnya 5. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Maka bentuk paling sederhana dari akar 320 per 1000 yaitu 2/5 akar 2. Ini dia jawabannya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.